Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, 1908102012 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dengan materi ilmu ma'ani dan ruang lingkupnya. Langsung saja, kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata ma'ana. Dan kata ma'ana adalah masdar dari kata ana, yang artinya arti atau pengertian. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi atau kondisi. Menjaga jangan sampai mutakalim salah dalam menerangkan ma'ana yang di luar ma'ana yang dikehendaki. Ruang lingkup ilmu ma'ani adalah kalam atau kalimat berita, qasr atau pengkhususan, wasl wal fasl, menghimpun dan memisah, al-ijaz wal itnab wal masawah, kalimat yang singkat, yang panjang, dan yang sepadan. Ruang lingkup yang pertama adalah kalam. Pengertian kalam sendiri adalah kalimat atau susunan lebih dari dua kata yang mengandung arti sempurna. Kalam dalam bidang ilmu ma'ani terbagi menjadi dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya'i. Adapun unsur asasi yang di dalam kalam adalah isnad, dan di dalam isnad ada dua bagian, yaitu mahkum alaih sebagai musnad ilaih atau subjek, dan yang kedua adalah mahkum bih sebagai musnad atau predikat. Adapun macam-macam kalam dalam ilmu ma'ana. Adapun macam-macam kalam dalam ilmu ma'ani ada dua, yaitu kalam khobari bersifat informatif adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Jika kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Apabila kalimat yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Dan yang kedua, kalam insya'i bersifat tidak informatif. Kalam insya'i adalah kalam yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Jika mutakalim mengucapkan kalam insya'i, mukhotob tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar atau dusta. Sedangkan kalam insya'i berdasarkan tuntutan atau secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu insya tolabi atau perkataan yang menghendaki tuntutan yang belum terjadi pada saat menuntut, dan insya ghair tolabi, perkataan yang tidak menghendaki tuntutan. Ruang lingkup ilmu ma'ani yang kedua adalah qasr. Arti dari qasr adalah mencegah. Qasr adalah mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Macam-macam qasr berdasarkan kenyataan ada dua, yaitu qasr hakiki yang mengkhususkan sesuatu yang berdasarkan kenyataan dan hakikatnya bukan berdasarkan yang lainnya. Yang kedua, qasr idofi yang menghubungkan pada sesuatu tertentu atau yang lain. Adapun macam-macam qasr berdasarkan keadaan atau tujuan. Ada tiga macam, yaitu qasr ifrad, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf jika mukhotob meyakini keumuman mausuf. Yang kedua yaitu qasr qalb, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf, tidak pada sifat atau mausuf yang lain. Jika mukhotob meyakini kebalikan sementara keyakinan mutakalim. Dan qasr ta'yin, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf atau satu mausuf pada sifat atau mausuf yang lain jika ragu antara mausuf dengan yang lainnya. Dan adapun qasr berdasarkan bagian pokok ada dua macam, yaitu qasr mausuf ala sifat, yaitu mengkhususkan yang tersifat pada sifat, dan yang kedua adalah qasr sifat ala mausuf, yaitu menentukan sifat hanya berlaku untuk mausuf. Sedangkan rukun dari qasr adalah qasr yang diringkas maksor ilaih, tempat yang disandarkan untuk diringkas dan alat qasr.
Ruang lingkup yang ketiga adalah fasal wal wasal. Wasal adalah menghubungkan sebagian jumlah atau kalimat dengan yang lainnya, sedangkan al-fasal adalah memisahkan satu kalimat dari kalimat lainnya. Tempat wasal adalah pada dua kalimat yang terdapat kesamaan dalam bentuk kalam khobar atau kalam insya'i. Pada dua kalimat yang berbeda baik khobar atau insya'i, dan jika tidak digabungkan, pengertian yang benar akan hilang. Sedangkan tempat fasal adalah pada kamal al-ittisal, yaitu pada dua kalimat yang punya kesamaan secara sempurna dan kalimat kedua dapat ditempatkan pada kalimat pertama seperti pada tempatnya sendiri, dan pada kamal al-inqita, yaitu pada dua kalimat berbeda secara sempurna. Ruang lingkup ilmu ma'ani yang keempat adalah al-ijaz wal itnab wal musawah. Al-ijaz adalah pengertian yang padat dengan lafaz yang lebih ringkas atau singkat, tapi jelas maksudnya. Itnab adalah ungkapan yang panjang dari makna yang pendek karena adanya tujuan. Musawah adalah makna dengan lafaz seukuran atau sepadan. Macam-macam ijaz ada ijaz qasr, ijaz hadf. Macam-macam itnab yang menyebut lafaz yang khusus setelah yang umum. Yang kedua adalah kebalikan dari poin 1. Lalu ada penyebutan lafaz yang jelas maknanya setelah yang tidak jelas dan mengulang penyebutan suatu lafaz serta menyisipkan anak kalimat ke tengah induk. Sedangkan macam-macam musawah ada yang ringkas dan ada yang tidak ringkas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.